akan ada delay atau keterlambatan di hari kedua dan ketiga, di hari kedua dan ketiga, insya Allah nanti akan saya informasikan di grup. Karena saya di sini single fighter ya, jadi kalau nanti misalkan ada beberapa hal yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, tetap berlaku di hari tersebut, namun mungkin ada penundaan jam tayang seperti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menyempatkan waktunya di kegiatan agenda MPLS yang luar biasa kreditnya, tapi Bapak Ibu tetap mau untuk kita mengupgrade keilmuan bersama-sama. Kenapa hal ini harus saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya? Karena ilmu itu agar tidak terhenti di saya sendiri, nanti berdampak berdampak untuk pengembangan satuan pendidikan khususnya di Kecamatan Kepil. Khususnya program Permendikdasmen 2025 ini saya kemas dengan menggunakan via Zoom dengan beberapa pertimbangan agar nanti ketersampaian ke Bapak Ibu tidak perlu untuk mengumpulkan secara offline. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kualifikasi akademik saya. Saya telah menyelesaikan untuk jenjang doktoral degree di Universitas Negeri Semarang. Kemudian ini track record saya sebagai Korwil hingga saat ini membersamai teman-teman di Kecamatan Kepil dan banyak teman yang sudah banyak mengenal saya ya. Jadi sudah bukan hal baru lagi teman-teman semuanya. Kemudian ini untuk diary short ringkas saya. Oke. Suara saya aman ya, Pak Dwi Astono ya? Masih terdengar ya? Oke, siap. Ini saya waktu mengajar, jadi saya tidak hanya mengajar di Indonesia, Bapak Ibu. Pengalaman saya mengajar di Eropa dan Asia, itu khususnya di Jepang, itu sudah saya alami karena passion saya sebetulnya mengajar. Ini buku-buku karya saya, kurang lebih ber-ISBN semuanya. Ini karena hobi menulis juga Bapak Ibu. Kemudian untuk tahun terakhir 2024 kemarin baru saja mendapatkan Satya Lancana Karya Satya dari Bapak Presiden RI tahun 2024. Kalau jam terbang sebagai narasumber, alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang saya lakoni di bidang tes 1, 2, 3 dicoba. Masih terdengar Pak Dwi? Kok saya nggak dengar Masih, suara Bu. saya? Masih. Masih ya? Masih Sebentar. siap. Masih Oke. jelas. Oke, aman. Selamat datang Bapak Ibu semua peserta webinar. Saya akan memberikan materi. Nanti Bapak Ibu buat catat saya tanyakan untuk tindak lanjut di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada pendidikan bermutu untuk semua. Nanti materi saya share di bisa meneruskan ke grup Bapak Ibu guru semuanya. Di sini untuk dasar hukumnya Bapak Ibu semuanya itu adalah pembukaan UUD 1945, kemudian pasalnya 31 ayat 1, 31 ayat 3, dan di sini juga ada UU nomor 20 2003 tentang Sisdiknas ya Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu kepala sekolah dan Bapak Ibu guru ini paham dan ke pendidikan nasional itu mengembangkan kemampuan dan pembentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pasal 5 ayat 1. Ini juga tiap warga negara punya hak sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kalau ini sepertinya hafal semua ya Bapak Ibu ya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik, juga sehat jasmani rohani dan memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, cuplikan-cuplikan peraturan yang lain seperti ini nih juga harus hafal nih Bapak Ibu ya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian Perpres 87 2017 tentang pendidikan karakter, juga tentang RPJPN 59 2024. Ini masuknya nanti ke kita ke Asta Cita Kabinet Merah Putih. Jadi memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, penguatan peran perempuan dan penyandang disabilitas. Jadi ini harus dipahami terlebih dahulu oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan membahas tentang Indonesia.
Bangsa cerdas dan maju itu pendidikannya bermutu, pendidikannya juga untuk semua. Pendidikan bermutu itu yang seperti apa? Sarprasnya memadai. Nah, sekarang ada 2 SD di Sarpras ini yang mendapatkan revitalisasi Sarpras. Ada SD 2 Kagungan dan program prioritas 2025 nanti akan bertahap. Kemudian tenaga pendidikannya kompeten, sejahtera. Anda kompeten tapi tidak sejahtera, tidak bisa mewujudkan pendidikan bermutu. Kemudian pembelajarannya adaptif dan juga bermakna. Kalau pendidikan untuk semua, ini berarti ketersediaan layanannya merata. Pembiayaan pendidikan afirmatif, layanan pendidikannya inklusif, dan pengembangan talenta unggul. Ini program prioritas Kemendikdasmen. Jadi yang pertama, program prioritas Kemendikdasmen itu adalah penguatan pendidikan. Karena ini tahun 2025 prioritasnya ini. Satu, nanti akan ada pelatihan untuk guru-guru BK. Terus peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama. Penanaman karakternya yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, nanti akan besar-besaran itu ada pengangkatan guru BK. Dan tidak lupa makan siang bergizi gratis. Kemudian yang kedua, program prioritas selanjutnya adalah wajib belajar 13 tahun. Yang 1 tahun tambahannya, ini perlu Bapak Ibu ketahui, itu ada di jenjang PAUD TK ya Bapak Ibu ya. Jadi itu wajib dilaksanakan atau dinyam oleh para anak-anak kita itu 1 tahun. Nah, kemudian ada relawan mengajar, ada program peningkatan kualifikasi, peningkatan kualifikasinya S1 ya Bapak Ibu ya untuk kompetensi guru, peningkatan melalui sertifikasi. Kemudian program yang keempat adalah penguatan pendidikan unggul literasi numerasi dan sains teknologi. Kemudian yang kelima itu ada pemenuhan perbaikan sarpras. Ini masuknya renovasi sekolah. Nah, semoga nanti bertahap, tidak hanya beberapa SD saja yang dapat, semoga beberapa banyak SD di Kecamatan Kepil ini nanti bisa mendapatkan perbaikan sarpras. Kemudian yang keenam, pembangunan bahasa dan sastra. Jadi Bapak Ibu, ini ada 6 program prioritas Kemendikdasmen. Dan kalau kita lihat, kenapa ada program prioritas ini? Karena kemampuan HOTS siswa Indonesia itu masih rendah. HOTS, Higher Order Thinking Skill. Kenapa? Karena siswa Indonesia itu hanya bisa menjawab materi level 1 dan sampai 3 saja. Padahal kalau materi level 1 sampai 3 itu masuknya LOTS, Lower Order Thinking Skills. Sedangkan negara-negara lain itu sudah mencapai level 4 sampai 6 atau Higher Order Thinking Skill. Ini untuk Indonesia, Bapak Ibu bisa melihat skornya. Ya, lumayan ya, kita masih di bawah dari China, Singapura, Jepang, Malaysia, dan Thailand. Untuk skor membacanya, matematika, dan juga sains. Kemudian hasil PISA di Jepang. Kalau di Jepang itu anak-anak prestasi akademisnya nih, levelnya dia hampir 10 ya, Bapak Ibu. Tapi untuk kesejahteraan psikologisnya dia hanya di range. Nah, tapi beda lagi nih, kalau kita bicara Indonesia, prestasinya dia di range 2, berarti murid-murid di Indonesia bahagia tuh, bahagia sejahtera lahir batin. Tapi prestasi akademisnya agak turun lemah. Nah, siswa berusia 15 tahun yang menerima lebih banyak umpan balik dari guru itu merasa percaya diri ya. Maka Bapak Ibu guru saya harapkan untuk bisa selalu memberikan umpan balik nih. Apapun itu pekerjaan anak, ya kalau bisa siswa itu lebih banyak menerima umpan balik agar keterampilan anak ini bisa mencapai titik yang lebih tinggi. Kemudian di sini umpan balik guru berhubungan dengan motivasi akademis dan empati. Sebenarnya Bapak Ibu ini kita ada di Indonesia itu hubungan dengan motivasi berprestasi siswa dan empati. Ini kita posisinya ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya berharap melalui Zoom webinar kali ini Bapak Ibu guru selalu aktif memberikan umpan balik kepada anak didiknya. Umpan balik itu bisa dalam koridor positif ya, agar anak ini lebih mau dia menggali potensi yang dimilikinya. Jadi tadi penampilannya sudah bagus, nanti coba ditambah ini ya. Jadi umpan baliknya tidak menuju ke negatif ya, mohon maaf salah itu dan sebagainya.
cara meningkatkan kinerja agar anak. Nah, dalam menjawab isu strategis, ini perlu mengembalikan yang namanya sistem penjaminan mutu pendidikan. Nah, ini penting sekali, apalagi untuk kepala sekolah ya. Apalagi untuk kepala sekolah, walaupun semua guru ini juga harus paham. Sistem penjaminan mutu itu ada dua. Satu, SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Yang kedua adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Badan atau lembaga standar pendidikan ini menyusun mengevaluasi standar mutu, Bapak Ibu. Lalu siapa Bu Yunina yang melakukan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal? Yang melakukan adalah ini. Satuan Pendidikan atau Anda sering menyebutnya dengan kata sekolah. Padahal MPLS itu S-nya bukan sekolah, tapi Satuan Pendidikan ya. Masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan gitu. Maka flyer-flyer nih kalau dengan kata sekolah saya agak ketawa geli gitu. Berarti nggak baca nih juknisnya gitu kan. Nah, S-nya itu satuan pendidikan, Satpen. Nah, untuk sistem penjaminan mutu internal ini, satuan pendidikan itu punya penetapan standar mutu, pemetaan, evaluasi, pelaksanaan, dan perencanaan. Matangkan dulu SPMI yang ada di sekolah melalui apa? Analisa rapor pendidikan. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang sudah mengunduh rapor pendidikan, Anda bisa melakukan sistem penjaminan mutu melalui analisa rapor pendidikan. Nah, terus Bu Yurina, kalau yang SPME ini siapa yang melakukan? SPME ini bisa dilakukan oleh badan lembaga akreditasi, mitra pembangunan, NGO, PT, asosiasi pendidik, atau bisa juga Pemda. Nah, ini sudah melibatkan sistem penjaminan mutu eksternal. Berarti yang menilai, yang visitasi ke sekolah Bapak Ibu itu dari pihak eksternal. Oke, Bapak Ibu semua pasti sudah paham yang 8 SNB ya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mengabdi lama di sebuah satuan pendidikan, Bapak Ibu tidak paham nih 8 SNP yang dimaksud ini apa saja. Nah, yang di sini ada yang namanya kompetensi lulusan. Goals output apa yang akan kita hasilkan. Jadi di sebuah manajemen itu ya, ini kan ada pondasi ya kan, rumah lah katakanlah. Ini outputnya kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan itu didapat dari penilaian pendidikan, di mana ditopang dengan pilar-pilar empat ini, yaitu tendiknya, standar isinya, standar prosesnya, sarprasnya, dan semuanya dikelola tidak lain pasti membutuhkan yang namanya pembiayaan. Jadi kita akan menghafalkan 8 SNP akan lebih mudah nih Bapak Ibu. Pembiayaan, pengelolaan, tendik, isi, proses, sarpras, penilaian, dan kompetensi lulusan. Nah, 8 SNP ini di program prioritas Kemendikdasmen tahun 2025, karena kita udah launching nih ya Bapak Ibu. Programnya ini ya penerjemahan dari Astacita. Astacita yang keempat. Ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, gender, ya, disabilitas. Di sini kita akan lihat coba yang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, kemudian ada literasi, numerasi, sains, tes kemampuan akademik. Ini masuknya di sini, Bapak Ibu. Nah, terhubungnya di SKL, tes akademik itu terhubungnya di standar penilaian. Kemudian wajib belajar, deep learning, coding, artifisial masuknya di standar isi. Talenta prestasi, guru BK akan dilatih, masuknya di standar proses. Kemudian peningkatan kualifikasi ini nanti masuknya di standar pendidik, tenaga kependidikan. Kemudian ada digitalisasi pembelajaran dan ini nanti satu sekolah akan mendapatkan smart board, ya. Nah, satu sekolah satu smart board. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak menguasai digitalisasi pembelajaran, sayang ya, emang itu satu unit smartboard tidak digunakan dengan baik. Maka nanti juga akan ada pemenuhan Sarpras. Ini maksudnya standar Sarpras dari program Kemendikdasmen tahun 2025. Kemudian pembangunan kebahasaan, sastra, SPMB, ini standar pengelolaan. Dan sekarang nih yang teman-teman lagi pada prarekon di Aula Korwil, ini masuknya di BO. Ini kan Bapak Ibu kan BESPAN mungkin sudah mulai pembelajaran mendalam, pemberian materi-materi yang terkait dengan 8 dimensi profil lulusan. Kalau ngapalin DPL itu Bapak Ibu, 8 DPL. Bahasanya kan sekarang
ngetrennya DPL ya. D-nya dimensi, P-nya profil, L-nya lulusan. Apa sih 8 DPL itu harus hafal nih Bapak Ibu semuanya. Satu, keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kewargaan, bukan keluarga negaraan ya, karena sering penyebutannya Bapak Ibu guru itu sering salah di sini. Kewargaan. Karena keseringan mendengarkan keluarga negaraan gitu. Jadi kewargaan itu saja. Penalaran kritis, kreativitas. Terus kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. Yang baru dari profil pelajar Pancasila yang sekarang sudah di Del itu untuk profil pelajar Pancasila sudah tidak ada di RPP atau modul ajar. Yang ada di RPP dan modul ajar adalah 8 DPL. Jadi dimensi profil lulusan mana yang akan dikembangkan disasar di modul ajar atau RPP Bapak Ibu guru. Nah, di sini yang baru kesehatan dan komunikasi ya. Strategi kebijakan di sini ada partisipasi semesta, Bapak Ibu. Jadi lebih memberdayakan semua komponen masyarakat. Di sini ada kebaruan, kemitraan, keadilan. Ini nanti Bapak Ibu silahkan bisa dibaca untuk materi saya untuk yang bagian ini Ibu ya. Ini nanti saya pasti bagikan ke teman-teman kepala sekolah agar nanti Bapak Ibu wacana untuk program prioritasnya akan lebih banyak lagi. Nah, tadi kan saya menyinggung tentang SPMI dan SPME. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di SPMI itu nanti basisnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru itu adalah rapor pendidikan dan PBD. Nah, rapor pendidikan dan PBD ini nanti menjadikan dasar Bapak Ibu melakukan sistem penjaminan mutu internal. Kalau kemarin KSP sudah kami dampingi, saya ikut di workshop bersama Bapak Ibu semua, kan Bapak Ibu sudah menelaah ya SPMI untuk rapor pendidikan, bahkan sudah tertuang ke Arkas dan sebagainya. Nah, penjaminan mutu untuk SPMI ini berarti Anda yang melakukan adalah satuan pendidikan, Bapak Ibu. Yang melakukan adalah satuan pendidikan, yaitu Anda sendiri. Ini nggak ada keterlibatan dari pihak lain, pihak luar itu tidak ada. Berarti hanya Anda yang menghandling di sekolah. Entah Anda menggunakan dengan masuk dibuat rapat khusus tentang penjaminan mutu pendidikan atau tidak masalah. Misalkan mengidentifikasi, refleksi, benahi perencanaan, benahi implementasi. Nah, di internal. Sedangkan kalau eksternal itu nanti melibatkan badan akreditasi, lembaga standarisasi, dan juga pemerintah daerah. Nah, maka nanti fokusnya Bapak Ibu adalah di lingkaran yang ini. Ini namanya sistem penjaminan mutu internal. Untuk selanjutnya, oke, ini ya, Bapak Ibu langsung ke sini ya. Siklus peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan. Ini adalah kunci mewujudkan sekolah yang dicita-citakan atau SYKCC. Nanti kalau Bapak Ibu ada istilah ini jangan kaget ya Bapak Ibu ya. SYKCC itu sekolah yang kita cita-citakan. Ini baru brand tahun 2025 ya. Kepala sekolah memerlukan kompetensi dan alat bantu untuk mengimplementasikan setiap tahapan siklus. Nah, ini didampingi pengawas sekolah yang mumpuni. Ngeri ya kata-kata mumpuni ya. Berarti pengawas sekolahnya gak abal-abal gitu. Karena ada kata mumpuni nih dari Kemendikbudristek. Kemarin saya dapat materi ini aja langsung, woi, saya kira didampingi oleh pengawas sekolah titik gitu. Nah, di sini ada kata mumpuni juga ya. Semoga nggak seperti Ustazah mumpuni nanti. Ini untuk rezekinya nggak apa-apa ya, tapi punya style yang berbeda. Untuk pengawas pendidik sekolah, ini saya berusaha untuk Bapak Ibu nanti bisa melakukan SPMI ditangani referensi implementasi. Silakan nanti Bapak Ibu bisa memberikan layanan yang terbaik dengan melakukan SPMI. Sehingga nanti layanan pendidikan akan lebih berkualitas. Mana nih ranah dimensi yang harus dikembangkan? Mana literasi, numerasi atau bagian kualitas pembelajarannya atau kepemimpinan instruksional. Nah, itu kan nanti akan terlihat di rapor pendidikan. Terdapat 4 ciri utama Bapak Ibu dari sekolah berkualitas yang kita cita-citakan yang selaras dengan rapor pendidikan. Satu, pembelajarannya berpusat pada murid. Dua, pendidiknya reflektif, gemar belajar, berbagi, berkolaborasi. Nah, maka harapan saya sebagai Korwil, ini KKG-nya tolong diaktifkan. Karena dengan KKG nanti kita akan berbagi sharing tentang penerapan pembelajaran mendalam misalnya.
atau sharing tentang coding, kecerdasan artifisial. Nah, forum-forum seperti ini sangat dibutuhkan saat ini, apalagi sudah ada regulasi baru untuk KKG diaktifkan seminggu sekali, malah di surat edaran harus ada pertemuan. Maka dari itu, Bapak Ibu, saya juga berharap iklim sekolah untuk anak-anak itu aman, inklusif, merayakan kebinekaan, terus kepemimpinan ini juga untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan. Maka dari itu, untuk ciri sekolah tadi yang dicita-citakan, ini harus bisa memberikan proses pembelajaran yang berkualitas pada murid. Satu, perencanaan pembelajarannya efektif. Apa sih perencanaan pembelajaran? Bisa dari RPP untuk tahun ini, maka sudah harus dipersiapkan dengan baik. Kemudian pembelajaran asesmennya juga harus bermakna. Manajemen kelas diterapkan didik dalam proses pembelajaran pelajaran saja, tapi bagaimana dia didampingi, bagaimana dia tumbuh dengan rasa percaya dirinya, jadinya anak introvert menjadi anak yang bisa berbaur di sosial, nah, karakternya bertumbuh dengan yang baik, positif, nah ini yang paling penting. Lalu bagaimana ciri sekolah yang memiliki pendidik reflektif, gemar belajar, berbahagia ini? Anda semua biasakan untuk melakukan refleksi pembelajaran. Ini dilakukan secara rutin, Bapak Ibu. Pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu, saya mau sharing. Ini saya punya anak berkebutuhan khusus sekian sekian sekian. Saya sudah lakukan berbagai upaya. Bagaimana ya? Nanti teman-teman yang lain pasti akan memberikan solusi lah, paling tidak untuk masukan, ide, brainstorming bersama, sehingga Anda tidak terbebani sendirian, seolah-olah seperti itu. Kemudian pendidik terbiasa belajar tentang pembelajaran terbuka, menerapkan praktik-praktik yang baru. Nah, bagaimana ciri sekolah yang aman, inklusif, kebinekaan? Bapak Ibu sudah ada itu ya program yang namanya PPKM dari kemarin, pencegahan tiga dosa besar. Nah, ini kan sama ya. Kemudian di sini inklusif ini juga sudah menggait ULD dari Dikpora. Nah, ini monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru bisa mendesain agar sekolah ini bisa nyaman, aman untuk anak didik. Nah, kemudian bagaimana ciri sekolah memiliki kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan? Ini harus memiliki visi pembelajaran yang jelas. Kemarin kan Bapak Ibu sudah memiliki ya visi sekolah. Kemudian nanti mungkin Bapak Ibu guru di kelas memiliki visi pembelajaran kelasnya masing-masing, visi kelasnya, kesepakatan kelas dengan anak-anak. Kemudian terus-menerus perbaikan berkelanjutan. Ini belum berhasil proses pembelajaran. Saya coba dengan yang lain, dengan ide yang lain. Nah, merencanakan meningkatkan kompetensi SDM, termasuk diri sendiri. Nah, monggo ini kombel-kombel yang ada di Kepil. Saya berharap kombel ini bisa aktif kembali. Jadi Kombel setiap sekolah itu kan berbeda-beda. Buatlah program kerja tiap bulan ini mau ngapain ya? Di bulan Agustus apa ya yang dilakukan? Oh ya membahas tentang ini Pak, membahas tentang itu. Nah itu Kombel. Pengelolaan sumber daya sekolah. Kemudian rapor pendidikan. Semua sudah mengunduh semua ya, karena saya sudah dapat datanya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Dimungkinkan ini Bapak Ibu sudah mengunduh semua untuk rapor pendidikannya. Nah, tadi visi sekolah yang dicita-citakan itu ada yang PAUD, SD dan sebagainya. Ini PAUD saya skip saja karena Bapak Ibu ini adalah guru SD, ini yang SMK juga. Nah, platform apa saja sih yang membantu sekolah untuk menerapkan siklus peningkatan kualitas? Bapak Ibu sudah mengenal platform rapor pendidikan, ya, menghasilkan data-data asesmen nasional. Dan ini besok September ini sudah AN lagi, persiapan untuk guru kelas 5, ya, melihat untuk sekarang informasi update baru dari Kemendikbudrismen itu di bulan Agustus sudah persiapan, ya kan? Kemudian Septembernya sudah AN. Kemudian ada lagi platform Arkas. Ini TIK untuk memfasilitasi dari perencanaan, penganggaran, BOSP. Kemudian ada lagi platform Siplah, sistem digital dari Kemendikbud yang membantu Satdik berbelanja kebutuhan penyedia barang jasa. Kemudian ada lagi SIBI. SIBI itu apa Bu Yunina? SIBI itu Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan non buku pelajaran
seperti buku fiksi dan sebagainya, ini atau non fiksi dan sebagainya, ini Bapak Ibu bisa menggunakan sistem informasi perbukuan Indonesia. Jadi buku-buku yang direkomendasikan ini biasanya ada di katalog SIP. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar. Ya, dulu namanya PMM ya, Bapak Ibu ya. Sekarang masuknya di RG atau ruang GTK. Nah, silahkan nanti dimanfaatkan. Rapor pendidikan silakan akses, silakan unduh, lalu dieksplorasi. Saya yakin Anda sudah mengeksplorasi semuanya. Misalkan di sini ada pembaruan di tahun 2025. Ada penambahan indikator level 2 di indikator E5. Kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan. Ini ada. Nanti dicek saja. Ini kalau untuk Kepil sepertinya sudah 100%. Alhamdulillah. Ya, sudah semuanya mengakses. Terus sekolah binaan mengakses rapor pendidikan. Alhamdulillah sudah semuanya, sudah saya cek. Terus rapor pendidikan juga tidak hanya menggunakan komputer ya Bapak Ibu. Bisa diakses juga melalui gawai atau gadget Bapak Ibu. Bagaimana cara menuju situsnya? Ini ada link halaman tautannya raporpendidikan.dikdasmen.go.id dan gunakan akun belajar ID. Di dalam rumah pendidikan ini ada 3 ruang. Ingat Bapak Ibu, di rumah pendidikan ada 3 ruang. Ruang sekolah, ruang pemerintahan, ruang publik. Jadi kalau ada pertanyaan di rumah pendidikan ada berapa ruang? 3. Nah, kemudian di ruang pendidikan itu juga ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang mitra, ruang orang tua. Ini lengkap sudah diupdate di tahun 2025. Jadi kalau bisa platform untuk rumah pendidikan digunakan oleh para guru untuk mengunduh RPP, MA, dan modifikasi. Itu sangat membantu sekali. Siapa yang memanfaatkan? Guru, kepala sekolah, operator sekolah. Nah, ini untuk mengunduh rapor pendidikannya. Nanti diklik tahunnya 2025. Belum pernah ini harus sudah Jogja atau Sapen paling tidak paham. Oh, caranya seperti itu. Kemudian di sini juga ada lembar EDS, lembar EDS untuk diisi oleh satuan pendidikan. Kalau ini untuk jenjang SLB, Anda tidak membutuhkan. Nah, kemudian tampilan dashboard di sini ya, termasuk AN, Sulinger. Nah, ini tampilannya Anda sudah melihat semuanya ya, ada literasi, numerasi. Nanti Bapak Ibu indikator prioritas rapor pendidikan. Karena kita masuknya yang ini Bapak Ibu, dasmen ya, dasar dan menengah. A1-nya literasi, A2 numerasi, A3 karakter, D4 iklim keamanan Satpen, D8 iklim kebinekaan, D1 kualitas pembelajaran. Mana nih dari 6 indikator ini yang masih harus di-up lagi? Maka harus dilihat akar permasalahannya. Oke, Bapak Ibu, ini nanti mohon dibaca sendiri karena di sini deskripsi ringkas sudah ada. Nanti langsung dari saya selaku Korwil langsung memberikan ke Anda semuanya. Dan ini kalau untuk prioritas berdasarkan label warna, kalau ditanya harus bisa menjawab dengan baik. Kalau merah itu nilai paling rendah atau kurang, kuning nilai sedang, hijaunya paling mempertahankan. Ya, mempertahankan kadang lebih sulit ya Bapak Ibu ya. Daripada meningkatkan gitu ya. Nah, ini monggo. Nilai-nilai ini Anda bisa dicek ya, peringkatnya berapa di kabupaten Anda, di Wonosobo atau secara nasional. Kemudian Anda bisa klik juga pelajari akar masalahnya. Nah, di tahapan ini termasuk di SPMI ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi, sistem penjaminan mutu internal. Jadi SPMI yang Bapak Ibu lakukan di Satpen itu adalah analisa rapor pendidikan. Kalau Anda sudah melakukan analisa rapor pendidikan bersama Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, berarti Anda sudah melakukan SPM. Kemampuan literasi Anda turun. Kemudian inspirasi-inspirasi untuk membenahi ini, nanti misalnya contoh ya Bapak Ibu di sini, literasinya kurang di kompetensi membaca teks informasi. Biasanya nanti akan ditawarkan nih oleh platform. Ini bisa dibenahi dengan inspirasi 1, 2, 3. Silahkan Bapak Ibu bisa langsung cuplik saja di situ. Nah, itu sudah ada contoh ragam konten untuk membenahi setiap persoalan sudah saya berikan.
Kemudian saya akan coba untuk memberikan yang materi ketiga. Sebentar, saya persiap. Nah, apalagi yang sekolahnya ini menjelang akreditasi ya. Kalau SPMI itu temannya SPME ya. Kalau SPMI itu sistem penjaminan mutu internal tadi lebih ke analisis rapor pendidikan dan PBD. Kalau untuk SPME, sistem penjaminan mutu eksternal itu lebih melalui akreditasi sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kalau akreditasi sekolah ini ada mekanismenya. Nah, tentunya mekanisme di SPME tentunya agak sedikit berbeda ya dengan SPMI jelas. Tadi kalau kita lihat dari sini kan kita bisa lihat ya. Oke, ini sudah mulai di-share daftar hadir ya, wajib untuk mengisi. Kalau SPMI ini kan hanya ada di lingkaran ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, tapi kalau untuk SPME ini lebih luas, Bapak Ibu. Dia eh, menggait banyak badan atau lembaga standarisasi untuk akreditasi. Nah, yang PAUD. Nah, kebijakan akreditasi BAN PDM atau pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun 2024, regulasinya ini Bapak Ibu. Permendikbudristek nomor 38 2023, Kemendikbudristek nomor 2460 2024, dan di sini juga ada kebijakan akreditasi untuk SMK, SLB dan program pendidikan kesetaraan. Nah, untuk Permendikbudristek yang nomor 38 tahun 2023 tadi kan ada berarti pendidikan dasar dan menengah masuk di sini kita. Akreditasi dimaksud pasal 2 itu dilakukan oleh Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar seperti kita, SD. Nah, maka kita fokusnya di sini. Satuan Pendidikan Dasar, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, bentuk lain yang sederajat. Kemudian pasal 6, hasil akreditasi terhadap satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan dinyatakan dengan status akreditasi. Makanya kemarin kan ada link format untuk mengisi kembali status akreditasi dari sekolah Bapak Ibu semuanya. Kemudian status terakreditasi itu ada 3 peringkat ya Bapak Ibu ya. Ada akreditasi A, B, dan C. Akreditasi pertama kali adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan terhadap satpen Bapak Ibu semua ya. Kemudian akreditasi pertama kali dilakukan terhadap satuan pendidikan program pendidikan kesetaraan baru, satuan pendidikan atau program kesetaraan yang belum memiliki status akreditasi. Satuan pendidikan program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ini wajib mengajukan akreditasi pertama kali kepada BAN paling lambat 2 tahun setelah mendapatkan izin pendirian. Tapi saya cek untuk Kecamatan Kepil sudah semua ya, sudah memiliki status akreditasi. Kemudian satuan pendidikan atau program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin pendirian 2 tahun, dia wajib mengajukan untuk akreditasi. Nah, pasal 1.8 ini ada yang namanya istilah akreditasi ulang. Akreditasi ulang itu adalah penilaian kelayakan terhadap satuan pendidikan dan atau program pendidikan kesetaraan yang dilakukan melalui mekanisme automasi untuk perpanjangan status. Maka kemarin kan ada ya Bapak Ibu yang mendapatkan notif untuk automasi. Jadi perpanjangan status untuk akreditasi ulang itu terdapat di pasal 1.8. Akreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama dan menggunakan mekanisme pemeriksaan lapangan itu jika terdapat penurunan mutu. Kalau tidak ada penurunan mutu berarti tidak ada pemeriksaan lapangan atau visitasi. Nah, akreditasi ulang ini mekanismenya tahun 2024 melalui mekanisme automasi. Mekanisme automasi ini dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari mana? Dari profil dan rapor Satuan Pendidikan, Dapodik, dan juga EMIS. Kemudian pemantauan analisis data dilakukan menentukan satpen program pendidikan kesetaraan, perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama. Nah, ini alhamdulillah tidak ada kendala. Nanti Bapak Ibu yang mendapatkan notif untuk mekanisme automasi bisa mengajukan akreditasi ulang. Ini untuk pasal-pasal yang ada di akreditasi. eh, ada beberapa perubahan proses akreditasi juga yang perlu saya berikan ke Bapak Ibu di hari ini. Nah, akreditasi ini adalah akuntabilitas publik, Bapak Ibu. Jadi, satuan pendidikan itu sebagai layanan publik itu harus accountable kepada publik.
Jadi, apakah Bapak Ibu sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik kita atau anak-anak kita ya dalam hal ini? Maka karena harus accountable kepada publik, maka setiap satuan pendidikan ini wajib diakreditasi. Ukuran akuntabilitasnya itu ya kualitas layanan pendidikan yang disediakan satuan pendidikan, yaitu Bapak Ibu semuanya, itu memberikan pelayanan kepada siswa. Sebagai alat akuntabilitas, akreditasi dipandang sebagai cara melindungi anak-anak kita dari layanan pendidikan yang tidak layak. Jadi kenapa sih mesti ada akreditasi? Agar Bapak Ibu tahu bahwa layanan pendidikan kita itu diberikan kepada siswa. Di sini juga akreditasi sebagai alat penjamin mutu Bapak Ibu, quality assurance. Jadi hasil akreditasi ini sebagai umpan balik nih untuk satuan pendidikan untuk perbaikan kualitas berkelanjutan. Bagaimana tentang kualitasnya? Oh ya harus benar. The objective of education is learning. Jadi waspadai, hindari jawaban mimikri atau imitasi. Akreditasinya bagus, tapi schooling without learning. Gak ada nih learning atau pembelajaran yang bermakna di sekolah itu. Berakreditasinya A. Nah, maka pemahaman tentang kualitas ini harus benar-benar benar-benar ya kualitas yang benar-benar ada learningnya, schoolingnya itu ya with learning, tidak without learning. Karena banyak sekolah-sekolah mimikri. Jadi kalau mau diakreditasi ya kan bagus kelihatannya. Nah, maka akreditasi ini lebih bukan seperti penghakiman justifikasi Bapak Ibu, tapi lebih ke general check up. Nah, general check up itu bagaimana nih? Apakah ada kendala di lapangan sehingga kualitasnya menurun dan sebagainya. Nah, akreditasi ini juga bukan pertandingan Bapak Ibu. Pertandingan dirinya sendiri dari waktu ke waktu mengalahkan ini dan sebagainya bukan. Kita lebih ke quality assurance. Bagaimana memberikan layanan yang terbaik untuk putra-putri kita. Untuk selanjutnya di sini saya lanjutkan tentang perubahan sistem akreditasi di PP 19 2005 tentang SNP. Kemudian PP 13 2015 tentang perubahan PP 19 2005. Akreditasi fokus pada kepatuhan administrasi dan aturan standar tertentu. Dan kalau saya lihat instrumennya sekarang borangnya sudah tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu ya untuk borang akreditasi. Setelah itu visitasi langsung tinjauan ke lapangan untuk fokus kepatuhan ini lebih ke esensial siswa ya dalam mengembangkan dirinya dan sebagainya. Visitasi nanti akan dilakukan oleh pihak Ban PDM, nanti akan dicek bagaimana sekolah ini. Nah, data ini yang ada tambahan itu ini Bapak Ibu guru. Iya, ada data rapor pendidikan. Kemudian di sini ada prinsip instrumen dan implikasi terhadap proses akreditasi. Prinsip akreditasi inklusif, Bapak Ibu. Mengenali karakteristik umum yang berlaku untuk semua jalur, jenjang, jenis pendidikan. Kemudian kontekstualnya juga mengakomodasi keragaman cara sekolah menjadikan layanan pendidikan yang berkualitas. Terus ada bermakna juga prinsipnya. Akreditasi sebelumnya terpisah antara PAUD dan Dasmen. Kalau yang sekarang ini butir-butirnya ini bisa digunakan untuk seluruh tingkat layanan Bapak Ibu. Kemudian yang dulu penggalian data dilakukan untuk membuktikan apakah sekolah ini memiliki kapasitas seperti disiplin, budaya literasi dan sebagainya. Kalau sekarang lebih ke membuktikan apa yang sudah terjadi. Peristiwa atau kondisi di layanan yang bentuk penerapannya dapat sangat beragam antar sekolah. Berarti antar sekolah satu dengan sekolah yang lainnya berbeda-beda. Jadi instrumen akreditasi sebelumnya dengan instrumen yang terbaru ini masih sama mengukur area kinerja ya, tapi lebih ke dampaknya lebih ke peserta didik dan instrumen borangnya lebih sedikit. Apa kinerja yang kita ukur? Kinerja Satpen dalam menyediakan layanan pendidikan berkualitas. Nah, kinerja pendidik dalam menghadirkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar. Kemudian di sini juga kinerja kepala satuan pendidikan dalam memimpin. Kemudian kinerja satuan pendidikan dalam membangun. Nah, artinya Bapak Ibu, fungsi akreditasi di sini adalah memastikan nih, Bapak Ibu itu memastikan anak berada dalam lingkungan yang memungkinkan anak mendapatkan hasil optimal dari proses belajarnya. Tadi kan dari pembelajarannya berpusat pada anak, pendidiknya reflektif, suka berbagi, iklim sekolahnya juga aman, inklusif. Kemudian refleksi rapor pendidikan. Nah, masih ingatkah dengan 8 SNP tadi? Ingat ya Bapak Ibu ya. Kaitan 8 SNP dengan rapor pendidikan bagaimana?
Bagaimana kaitan SNP dengan akreditasi juga? Nah, kinerja yang diukur itu disusun selaras dalam kerangka regulasi evaluasi sistem pendidikan. Ini kaitannya Bapak Ibu. Komponen di sini kinerja pendidik dan proses pembelajaran. Sumbernya nanti data primer yang dikumpulkan oleh asesor melalui instrumen borang akreditasi. Butir 4 akreditasi, butir 5 akreditasi, butir 5 akreditasi. Untuk yang SNP ini masuknya SKL proses penilaian itu ada di butir instrumen akreditasi keempat. Pengelolaan Sarpras dan pembiayaan itu ada di butir kelima. Pengelolaan dan Sarpras. Nah, ini untuk khusus SMK SLB ini ada SKL lagi dan data AN dari rapor pendidikan ini juga nanti akan dicek oleh tim akreditasi. Nah, ini untuk poin-poin dalam rapor pendidikannya, sehingga semua dimensi atau indikator yang ada di rapor pendidikan sudah disesuaikan dengan komponen yang tadi ada di Astacita, ya, dan juga dengan butir instrumen di akreditasi. Berarti di sini sudah ada penyederhanaan dan disesuaikan dengan saat ini. Pengingat bagi kita semua, Bapak Ibu, ada istilah yang menarik ya, yang akan saya sampaikan sekarang. Ini ada yang namanya isomorphic mimicry. Tampak hebat tapi tidak hebat. Itu namanya isomorphic mimicry. Sebenarnya bagus nih. Jadi kita tinjau kembali nih. Sekolah sebagai pusat pelaksanaan administrasi pendidikan bukan sebagai wahana penumbuhan budaya belajar. Jadi kamuflase seperti sebenarnya ini sekolahan tuh tampak hebat gitu, tapi di dalamnya nggak ada apa-apanya. Lagi, buku hanya penghias perpustakaan. Iyalah, katakanlah, bukunya banyak, tapi tidak pernah dipinjamkan, digunakan anak untuk belajar. Guru harus berkualifikasi sarjana, tapi diharapkan hanya menjalankan setiap petunjuk saja. Rompel kecil hanya agar sesuai standar, tapi tidak meningkatkan efektivitas belajar siswa. Ini sudah menjamur ya, mungkin dari Sabang sampai Merauke. Makanya ada statement seperti ini, karena sudah dilakukan riset. Menerapkan kurikulum merdeka, tapi hanya mengganti dokumen saja. Akses PMM sekedar murni kewajiban, bukan dorongan untuk perbaikan. Betul ya? Ya. Kalau yang ini kayaknya iya deh. Kita dikasih platform PMM, ruang GTK. Pernahkah kita sehari itu membuka karena kita butuh, tapi kan karena dipaksa. Nah ini yang harusnya karena kita butuh. Saya butuh download RPP modul ajar. Saya buka ruang GTK, saya unduh di situ, saya cermati, saya revisi, saya ajukan ke kepala sekolah. Ini misalnya guru. Kemudian yang kepala sekolah juga sama, buka ruang GTK karena saya butuh tentang PBD atau analisis rapor pendidikan. Di situ ada video tentang analisis rapor pendidikan. Saya belajar di situ, saya pelajari, saya paham, saya terapkan. Nah, ini menjadi PR besar untuk kita, tinjauan besar untuk bagaimana isoformik mimicry ini terjadi di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu untuk mekanisme proses akreditasi, saya rasa Bapak Ibu sudah banyak yang sudah paham ya Bapak Ibu. Saya hanya mengulang saja. Pertama, sasaran akreditasi jelas, sosialisasi, kemudian pravisitasi. Sebelum visitasi pasti ada pravisitasi terlebih dahulu. Bagaimana nanti tim asesor itu memeriksa dokumen-dokumen yang Anda kirimkan. Kemudian visitasi penilaian itu langsung ban PDM melalui aplikasi Sispena itu langsung melakukan visitasi. Validasi pemeriksaan terhadap hasil visitasi melalui aplikasi Sispena, penetapan hasil akreditasi dan sosialisasi hasil akreditasi. Nah, monggo Bapak Ibu yang mau akreditasi silakan persiapkan dengan baik dan ini dokumen wajib pada tahap pravisitasi ini sudah ada di sini ya Bapak Ibu, nanti tinggal Bapak Ibu cek lagi visitasi, penilaian, penetapan hasil dan sebagainya. Nah, ini kalau untuk asesor dan asesi ya. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya yang akan menghadapi akreditasi dipersiapkan dengan matang, kemudian borang dan sebagainya kan sudah ada ya di ban PDF panduan akreditasi tahun 2024 sudah lengkap di situ instrumen akreditasi yang akan digunakan oleh para asesor kita. Nah, instrumen akreditasi untuk SD, SMP, SMA ini Bapak Ibu, jadi semua jenjang total berarti ada 59 ya.
kinerja pendidik 4 butir dengan 19 indikator, kepemimpinan KS 5 butir dengan 21 indikator, 3 iklim lingkungan belajar 5 butir dengan 19 indikator, dan hasil belajarnya jelas akan dicek AN, hasil asesmen nasionalnya. Ini untuk instrumen akreditasinya, Bapak Ibu, sudah banyak. Nanti tinggal Bapak Ibu buka lagi untuk link dari saya. Khusus yang automasi ini masih lama ya, persiapan-persiapan sedikit-sedikit lah ya, mulai dari sekarang. Oke, Bapak Ibu, untuk penyampaian hari ini saya rasa ini dulu. Nanti Bapak Ibu kalau terlalu banyak materi, takutnya tidak tidak terserap sempurna ya Bapak Ibu. Berarti hari ini ada tiga topik yang saya berikan ke Bapak Ibu semuanya. Kebijakan terbaru Kemendikbudristek, SPMI berbasis data rapor pendidikan dan PBD, dan yang ketiga SPME melalui akreditasi sekolah. Nah, untuk besok ini akan menarik Bapak Ibu. Jadi Anda bisa bergabung di Zoom meeting atau live streaming YouTube, tidak bisa masuk. Dan digitalisasi pembelajaran. Di situ nanti ada coding, kecerdasan artifisial, kemudian penguatan pembelajarannya ada pembelajaran mendalam. Nah, nanti untuk bekal Bapak Ibu semuanya, selain saya berikan materi dalam bentuk PowerPoint ataupun bahan tayang, ini juga saya berikan ke Bapak Ibu untuk bahan bacaan. Bahan bacaan itu bisa tentang panduan akreditasi, Permendikbudristeknya, salinan Kepmennya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lebih memperdalam lagi jika Bapak Ibu akan mengimplementasikan atau menindaklanjuti di satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Nah, kenapa dibuat 3 hari? Agar nanti kita ada kegiatan dan Bapak Ibu juga mendapatkan suplemen utuh. Nah, untuk hari ketiganya, itu nanti saya berikan tentang penguatan sekolah sehat, sekolah ramah anak, dan kemitraan serta branding sekolah. Ini semua saya berikan ke teman-teman KS dan guru di Kecamatan Kepil. Total berarti adalah 9 topik materi kebijakan prioritas untuk Kemendikbudristek terbaru 2025. Semoga nanti bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, karena di tahun ajaran ini Bapak Ibu harus mempersiapkan segala sesuatunya sedini mungkin, sebisa mungkin dan semampunya. Nah, ini untuk moderator masih ada di sini ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh menulis di kolom chat atau bisa raise hand bisa. Monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Pak Dwi. Baik, terima kasih Bu Dokter atas paparannya luar biasa ya Bapak Ibu. Baru satu dua materi saja sudah ini sudah blenger, enggak blenger, sudah kemana-mana dan sudah lengkap. Ada beberapa hal yang tadi beliau sampaikan bahwa kita di sekolah juga punya kewajiban untuk menjalankan SPMI dan juga menjadi peserta SPME. Kemudian beberapa program prioritas Kemendikbudristek RI tahun 2025, ada coding AI, kemudian ada eh, apa ini, ada pembelajaran mendalam, ada pendidikan kebikaan yang sebentar lagi kita nantikan bagaimana kita bisa mendapatkan itu semua. Baik, Bapak Ibu, silakan saya buka sesi tanya jawab untuk sesi cukup satu sesi saja ya. Sesi yang pertama ada 3 penanya. Ini dari SD Negeri 2 Tegeswetan sudah raise hand. Silahkan bisa open mic dari SD 2 Tegeswetan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Dwi Astono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Korwil, Ibu Yunina, dan Bapak Ibu sekalian. Maaf Bu Yunina, saya mau bertanya kaitannya. Yang pertama Bu, saya membuka di ruang GTK untuk pengelolaan di kinerjanya kebetulan masih Bapak
Wimbo mohon untuk tindak lanjutnya ke depan. Terima kasih. Terus yang kedua, kemarin Bu Yunina eh, menyampaikan kepada saya kaitannya dengan kinerja. Alhamdulillah, kemarin saya juga sudah langsung ngebel ke BKD terkait di kinerja untuk SKP. Alhamdulillah sudah bisa masuk. Untuk yang ketiga, Bu, kaitannya dengan rapot pendidikan. Untuk pengalaman-pengalaman saya, intinya saya mohon bantuan dari Bu Korwil untuk supaya apa nanti untuk pengerjaan anak yang AN itu biasanya terkendalanya nanti di survei lingkungan dan sebagainya itu supaya eh, katakan SD masing-masing itu bisa nilai di rapot pendidikannya itu meningkat itu solusinya bagaimana supaya bisa lebih baik cara mengerjakannya karena itu pasti terkendala umumnya pasti nanti pas pelaksanaan ANBK mungkin dari Ibu Korwil punya trik atau punya cara yang jitu. Seperti itu saja Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Dwi. Baik, terima kasih Pak Hadi atas pertanyaannya luar biasa. Ada beberapa pertanyaan, Bu Korwil, monggo langsung bisa dijawab dan bisa diberikan pencerahan kepada kami semua. Silahkan Bu Korwil. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ini untuk kinerja bagian pengelolaan kinerja, khususnya untuk para kepala sekolah ini kita terkendala untuk TPG pengawas ya. Jadi kalau nanti dirubah, sedangkan TPG kita belum keluar, ini nanti akan terkendala juga. Jadi kemungkinan besar dari pihak Dikpora sabar menanti TPG kami cair dulu gitu. Itu karena kalau saya dirubah, nanti Pak Wimbo yang tadi servernya di sini nanti akan berubah. Gitu. Tapi nanti insya Allah tenang saja, tidak usah khawatir. Nanti akan saya komunikasikan dengan Pak Wid Dikpora agar nanti bisa sesegera mungkin ya diganti nama saya semuanya gitu. Kemudian yang untuk kedua, terima kasih Bapak sudah langsung merespon dari jawaban saya yang kemarin. Bapak langsung konsultasi saja langsung. Nah itu, saya tuh senangnya kalau ada kepala sekolah punya masalah gitu langsung gitu ya, langsung kita selesaikan bareng-bareng gitu. Ternyata Bapak tanggap banget, respon langsung melangkah dan alhamdulillah sudah selesai ya untuk SKP Bapak. Nanti misalkan ada kendala kami siap membantu Pak Hadi. Karena Pak Hadi ini kan juga pindah ya, pindah dari Kalimbawang ke sini. Kemudian yang ketiga, trik jitu untuk anak-anak. Bisa enggak ya, misalnya anak-anak itu dikasih jam tambahan khusus untuk bisa anak-anak itu, apa sih yang membuat anak-anak itu sulit saat menjawab pertanyaan yang ada di suling jar dan sebagainya. Kalau saya ngerjain soal segitu banyaknya harus dalam keadaan mood ya Pak Hadi ya. Kalau kita lagi banyak pekerjaan terus disambi-sambi hasilnya tidak akan maksimal karena soalnya kan banyak sekali itu ya. Kemudian di survei lingkungan belajar itu pahamkan anak terlebih dahulu, Pak. Kadang kan ada pertanyaan begini, apakah guru kalian membawa media ke kelas gitu? Padahal guru-gurunya bawa tuh media, tapi dia yang nggak paham apa itu arti media, dia klik saja tuh Pak Hadi ya Mas Dwi tidak gitu kan tidak bawa padahal ini anak nggak paham nih ada media padahal guru tiap kali bawa peraga media itu kan bisa pakai media alam kontekstual benda-benda nyata. Tapi anak kan tidak paham itu namanya media dan sebagainya. Jadi kalau bisa kita berkaca dari tahun lalu, ketika pengerjaan seperti itu anak-anak diberi pemahaman dulu nih Pak Hadi. Jangan besok AN semangat ya, semoga bisa mengerjakan. Bukan itu. Tapi indikator-indikator clue-clue yang akan muncul di suling jar itu berikan ke anak. Dari aspek pertama, Bapak Ibu guru ini bawa peraga ini, bawa media ini. Nah, nanti kalau suatu saat ditanya dengan aplikasi yang ada di AN, di komputer, itu berarti Bapak Ibu guru bawa tidak? Bawa. Nah, itu dipahamkan dulu. Ini yang kadang terlupa oleh Bapak Ibu guru, karena di situ kan istilah-istilahnya belum tentu anak paham. Membawa alat peraga ke kelas, contohnya. Terus,
Pernah nggak kalian mengerjakan proyek misalnya, atau memanfaatkan lingkungan sekitar untuk pembuatan proyek di kelas? Padahal iya, tapi anak kan memahami istilah-istilah yang ada di situ kurang paham. Jadi hasilnya nanti menurun gitu kan. Seolah-olah guru tidak pernah bawa media, ngajar juga di kelas terus tanpa kemana-mana. Padahal kita sering ke kebun, kita sering ke halaman. Nah, jadi langkah pertama awal ini mumpung di bulan Juli, Agustus, bagi guru kelas 5 ini PR-nya adalah Anda memahamkan nih, apa saja sih nanti yang akan muncul di AN. Nah, tidak anak dibekali dengan yang lari dari AN. Kalau di situ literasi, numerasi ya sudah fokus di situ. Oh, literasi, numerasi, terus Sulingjar, ada survei lingkungan belajar, berarti mengenal alam sekitar lingkungan yang ada di sekolahan. Terus, kepala sekolah misalnya, kan itu ada juga pertanyaan untuk siswa tentang kepala sekolah, tentang guru. Anak-anak juga tentang anak-anak. Pernah nggak kamu dibully oleh teman yang lain? Pernah. Nah, itu kan berarti Anda iklim di sekolah tidak aman. Karena jawaban dari anak-anak itu pernah. Padahal anak belum tahu pembulian itu kadarnya sampai apa sih. Nah, berarti guru kelas 5 itu semua di print out tuh. Baik soal-soal dan sebagainya, dicek satu-satu, berikan ke anak. Itu trik jitunya. Nah, terus Bu, nanti kalau ada kejar kurikulum bagaimana? Anakku kejarnya kan di AN dulu. Nanti setelah AN selesai, Anda mau review ke kurikulum ya silahkan gitu. Jadi ini merupakan policy atau kebijakan dari kepala sekolah untuk strategi ini. Karena ini sampling loh sistemnya Bapak Ibu. Mau kita mengatakan, Bu Yunina, ini tuh saya nilainya sebetulnya baik, tapi di rapor pendidikan itu kurang. Anda nggak bisa ngeyel seperti itu karena itu sudah sampling. Berarti sampling-sampling anak-anak yang menjadi sampel untuk mengerjakan ini ya, ini yang digulawentah gitu. Gimana caranya? Saya tuh punya ya teman kabit di Dinas Yogyakarta. Dia kabit kabit kurikulum. Saya kemarin diskusi, kalau di sana itu malah justru ada jam tambahan untuk memahamkan ke anak-anak itu. Nanti kalau ini tuh artinya ini anak-anak. Jadi jawaban kalian seperti ini. Nah itu bukan mengkondisikan Bapak Ibu bukan, tapi memahamkan makna di dalam pertanyaan. Karena kadang anak itu sebetulnya tidak paham itu jawabannya apa. Pernah diejek teman, ini, bullying, masuknya bullying berat, ringan atau sedang, dia nggak paham. Nah, siapa yang bertugas untuk mengawasi dan memahamkan guru kelas 5? Karena ini sudah ranahnya masuk di guru kelas 5 kan. Ini kan anak-anak kelas 5 yang akan mengikuti. Nah, guru kelas 5 ini mulai Juli ini sudah punya program tuh. Di minggu depan ini sudah ada program. Program ini Pak, saya mau besok pelatihan komputer untuk anak-anak kelas 5 Pak. Mohon izinnya. Nah, minggu depannya Pak, saya mau memberikan contoh soal-soal literasi yang terkait dengan materi ini. Iya, Pak, siap Kak. Tanda tangan kepala sekolah, Teken tahu, beliau tahu, Juli, Agustus Anda apa ini namanya simulasi, Septembernya kan sudah mulai tes, ya kan, AN itu. Nah, itu sudah Anda persiapkan sejak awal. Maka goalsnya guru kelas 5 dengan guru kelas 6 kan berbeda. Kalau guru kelas 6 itu nanti di semester 2 berarti goalsnya TKA, tes kemampuan akademik. Nah, berarti semester 1 ini anak-anak materi sudah bisa, gitu kan? Karena nanti akan kepotong di tes kemampuan akademik dan juga akan selesai lebih awal. Kenapa saya katakan selesai lebih awal? Anak-anak kan pelepasannya itu sudah mendahului teman-teman yang lain untuk ujian dan sebagainya. Nah, ujiannya ini nanti kebijakan prioritas Kemendikbudristek adalah bentuk tes kemampuan akademik. Nah, November besok itu untuk jenjang SMA, Bapak Ibu. Untuk tahun depan, di awal semester itu sudah Anda yang kelas 6 persiapan untuk tes kemampuan akademik anak-anak semuanya. Apakah online, Bu Yunina? Karena ini secara global nasional berarti dimungkinkan online. Nah, berarti guru kelas 6 itu semester 2 awal sudah ada grade atau goals program pelatihan penggunaan komputer. Nah, itu. Jadi biasnya itu kayak orang mipil gitu loh. Tapi tidak kemerungsungnya di saat kita mau hari H, tapi ada teknik-teknik strategi khusus
agar anak-anak ini bisa mengerjakan dengan baik. Nah, Bapak Ibu juga perlu nih ya nanti menyampaikan tentang percepatan spiritual. Adakah program di sekolah tentang peningkatan spiritual, sholat jamaah bersama? Bahkan ada pertanyaan juga seperti itu, seputar itu untuk anak-anak. Nah, itu dipahamkan ke anak-anak. Sekolah kita itu punya program ini ya anak-anak. Itu harus jelas. Kalau tidak jelas, anak-anak akan mencentang tidak ada. Nah, itu sudah digrinya langsung turun nilainya. Nah, maka kepiawaian siapa? Kepiawaian guru kelas 5. Nah, guru kelas lain biar fokus ke kelas yang lain dan juga administrasi bos atau administrasi yang lainnya. Nah, ini guru kelas 5 ini besok ya, Juli Agustus persiapan monggo. Dan ini sudah bulan Juli di tengah. Agustus Anda sudah simulasi, September Anda mungkin sudah menyiapkan alat dan Ugo Rampe untuk AN. Ini nanti monggo jenengan itu nanti menjadi ujung apa ya tombak yang nanti untuk hasil rapor 2025 ini yang nanti hasilnya untuk 2026 analisa 2026. Jadi besar harapan saya bagi yang masih kuning-kuning itu bisa ditingkatkan. Bagi yang sudah hijau ya saya ucapkan selamat. Apalagi yang sudah 100% ya kan. Ini yang untuk mempertahankan ini yang memang harus butuh effort tinggi. Kalau untuk menaikkan misalnya naik 7 atau 8 digit gitu katakanlah lah itu natural alami bagus ya. Tapi kalau naiknya itu swing naik banget itu juga kasihan nanti untuk kepala sekolah yang melanjutkan. Ya luar biasa nih mempertahankannya ya kan Bapak Ibu, tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu hasilnya dan di kelas 5 ini memang anaknya bagus-bagus misalnya super-super dibanding kelas yang lain tahun lalu, ini anaknya bagus-bagus ya nggak masalah kalau memang hasilnya seperti itu. Tapi itu nanti ini bocorannya dari Kemendikbudrismen, rapor pendidikan itu untuk penilaian akreditasi loh Bapak Ibu. Jadi kalau rapor pendidikan Anda mengalami penurunan, itu nanti Anda akan diakreditasi di visitasi langsung. Jadi menggunakan proses mekanisme yang panjang tadi. Tapi kalau Anda bisa mempertahankan atau meningkatkan, itu langsung automasi tadi untuk akreditasinya. Jadi nggak begitu agak repot-repot sekali lah gitu. Ini untuk prioritas Kemendikbudrismen. Nah, Bapak Ibu, untuk Pak Hadi gimana nih? Ada lagi yang ingin dipertanyakan tidak? Jangan lupa isi daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Cukup Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semangat Pak Adi, kepala sekolah baru ya. Saya ekspor nih ya, Bapak Ibu dari Kalimbawang. Nah, ini saya berharap nanti dari Bapak Ibu guru ada yang kerso nih untuk submit mendaftar menjadi kepala sekolah ya, karena kepala sekolah saya masih memiliki kekosongan. Dan besok ini juga ada Pak Teguh yang mau pensiun ya. Dan ada beberapa kepala sekolah yang pensiun. Bapak Ibu guru ini merupakan aset kami yang ada di Kecamatan Kepil. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mantapkan hati dan besok berbondong-bondonglah untuk submit ikut menjadi kepala sekolah. Itu kan masih seleksi, nggih, Bapak Ibu. Kepala sekolah juga saya berharap kepada Bapak Ibu kepala sekolah, yuk mari teman-teman dimotivasi untuk bisa mendaftar kepala sekolah. Ini yang PLT sudah jenuh, ini terlalu lama ya. Ini saya berharapnya begitu karena ini dalam waktu dekat ada diklat BCKS, Bapak Ibu, izin menginformasikan. Untuk diklat BCKS ini nanti akan diadakan in on in. Nah, dari diklat BCKS lolos itu langsung SK, jadi kepala sekolah. Jadi tidak melalui pendidikan guru penggerak. Nah, kalau yang punya sertifikat guru penggerak, monggo dilampirkan. Kalau yang tidak punya ya enggak apa-apa, nanti ikut diklat BCKS. Tapi itu tadi, kami stok guru untuk menjadi KS-nya sangat sedikit sekali kalau di Kecamatan Kepil. Monggo, silakan berbondong-bondong. Submit ya, silakan masin PKB-nya, submit untuk ngeklik daftar kepala sekolah atau daftar BCKS. Ya, itu harapan saya. Kecamatan Kepil akan terbuka link untuk kita meng, mengimpor ya, mengimpor dari kecamatan lain. Tapi mohon maaf, biasanya karena domisili agak terlalu jauh, biasanya jadi pertimbangan juga.
Jadi saya berharap Tidak terdengar. yang rumahnya lari, warangan, kabur. Lag. Mohon maaf Bu, lag kayaknya ini videonya. Oh ya, ternyata terlempar di hatinya Mas Dwi. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Saya cek di kolom chat belum ada ya. Pak Mahin silahkan. Open mic-nya terus disampaikan hal yang mau disampaikan. Eh, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu Yunina, masih terkait rapor pendidikan. Itu yang kami tahu bahwa kita dalam menyusun ARKAS itu kan harus memperhatikan dari rapor pendidikan, yaitu nilai yang paling rendah atau nilai yang menurun, begitu. Tapi pada kenyataannya yang terjadi di sekolah kita itu berbalik 180 derajat, Bu. Jadi belum tentu yang rapot pendidikannya nilainya jelek itu kenyataannya di sekolah kami itu jelek. Sebuah contoh pada mungkin iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, itu di sekolah kami itu sangat bagus, aman, tapi nilainya itu turun, jelek. Nah itu terus nanti kalau kita tetap menganggarkan di ARKAS untuk itu nanti gimana, kan seperti wong ini sudah baik kok tetap masih harus dianggarkan begitu. Mohon pencerahannya Bu Yunina. Terima kasih, itu saja. Oke. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mahin, luar biasa ini ya, Pulau Saren 2. Sebenarnya begini, Kocok Benggolo untuk satuan pendidikan itu kan dasarnya analisis rapor. Kalau analisis rapor hasil AN itu memang kurang baik, maka itu tetap harus diapa. Mungkin itu adalah eh, kita yang nyawang ya. Ini kan sudah baik gitu kan. Tapi kan data membuktikan, validitas datanya membuktikan belum baik. Jadi itu yang harus di-up. Nah, kalau Bapak ingin mengkonfirmasi seperti itu, berarti saat mengerjakan, Bapak Ibu guru juga ditanya nih, kemarin mengerjakannya bagaimana? Di survei lingkungan belajar kah? Atau anak-anak itu mengerjakan seperti apa? Makanya tadi korelasinya sama dengan yang dialami Pak Hadi nih, Pak Mahin. Berarti anak-anak nggak paham nih konteks pertanyaannya. Karena Pak Mahin merasa ini tuh sudah baik. Iklim lingkungan nggak ada anak berkelahi. Tapi data mengatakan anak dibully, anak berkelahi, anak merasa tidak aman. Nah, ini kan berarti kontra antara jawaban koresponden dengan pengamatan observasi kepala sekolah. Pak Mahin mengamati kayaknya sudah baik loh, tapi kok hasilnya tidak. Nah, berarti ini Mbak Mahin besok untuk kelas 5 yang akan datang Anda persiapkan dengan matang. Jangan sampai ada miss menjawab nih. Anak-anak merasakan, oh ini saya udah bagus Pak, tadi jawabnya sudah benar. Nanti kalau Bapak bisa melihat secara nyata, ini kok bocah yang jawab ngawur. Nah, itu bisa terjadi ya Pak Mahin ya. Ya, seolah-olah kan benar ya. Ini tuh udah baik, udah bagus gitu kan, Pak. Kenapa saya up lagi anggarannya ntar malah habis di sini kalau ngurusi ini terus gitu kan. Tapi karena data itu sumber terpercayanya di data AN mengatakan bahwa sekolah Bapak itu iklimnya belum baik atas dasar jawaban Bapak Ibu loh ya. Kan itu AN dasarnya itu jawaban KS, kepala sekolah, guru, anak-anak. Nah, berarti yang perlu Anda cek besok adalah guru dan anak-anak. Kalau Pak Mahen mungkin jawabannya sudah sesuai ya dengan kondisi realita ya. Tapi kan guru dan anak-anak menjawabnya belum tentu seperti Pak Mahin. Nah, ini yang perlu di cross check Pak Mahin. Nanti Pak Mahin akan habis dana kalau ngurus ini udah baik gitu kan. Saya memang tahu kepala sekolah itu memiliki apa ya, common sense atau bisa dibilang piawai dalam mengobservasi karena memantau setiap hari ya, baik itu kinerja gurunya, muridnya dan sebagainya. Tapi kalau sudah bicara soal dan data yang menjawab itu sampel,
Nah, monggo Pak Mahin, intervensi Anda sangat saya butuhkan untuk bisa memahamkan kepada para guru dan juga memahamkan kepada para siswa. Kalau memang lingkungan iklim kita itu sudah baik. Itu ya Pak Mahin ya. Kalau untuk Arkas tetap seperti itu aja Pak, karena perencanaannya semua berbasis data. Kalau tidak berbasis data nanti kurang valid ya Pak, kurang sah. Kalau hanya ngarang misalnya, ini kan udah baik, ini kan itu kan ngarang, tidak ada datanya. Nah maka kalau Kemendikbudristek menurunkan mengucurkan dana kan karena ada data, mana yang harus di-up, mana yang harus dilebihkan. Tidak apa-apa Pak Mahin, tetap dilakukan saja selagi itu dalam koridor yang wajar Bapak. Nanti alokasi dananya ya sambil dibagi-bagilah dengan yang dimensi lain yang menurut Bapak indikator yang masih perlu ditingkatkan. Begitu ya Pak Mahin ya. Siap Bu, terima kasih penjelasannya. Semangat Bapak. Ini juga banyak ya masukan untuk Pulau Saren 2 karena muridnya banyak. Perlu diketahui nih gurunya juga masih kurang ya. Saya berharap Nah, nanti itu yang terpenting Bu. ya, nanti semoga ada drop lagi, nanti kita drop ke Pulau Saren 2 ya. Tetap semangat Ge, Pak Mahin Ge. Rengkuhan Bapak sangat saya nantikan. Baik Bapak Ibu, berhubung ini sudah duhur, nanti yang punya pertanyaan bolehlah disampaikan besok. Saya sangat open sekali untuk pertanyaan Bapak Ibu semuanya, karena dengan adanya pertanyaan seperti ini kita bisa brainstorming, kita bisa curah gagasan, ide bersama. Nah, misalkan Bapak Ibu mau kontak, telepon atau WA, boleh kalau misalnya ada pertanyaan yang lainnya. Atau mau ke ruangan saya di Korwil, nanti WA saya terlebih dahulu. Barangkali saya sedang di lokasi sapen kunjungan saya. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya. Kurang lebihnya dari 3 materi, prioritas kebijakan, SPMI, SPME. Saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Yang jelas nanti dari 3 bekal ini besok akan saya beri lagi suplemen untuk Bapak Ibu semua. Total nanti berarti ada 9 materi yang saya berikan ke Bapak Ibu semuanya. Banyak membaca, banyak berliterasi. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan. Pak Dwi, nanti bisa yang bertanya melalui lebih lanjut atau besok bertemu lagi ya Pak Dwi, moderator kita. Siap, Ibu. Oke, saya punya pantun untuk terakhir, putih-putih bunga melati. Cakep. Wah, cakep. Korwilnya cakep gitu ya. Korwil kepil cakep. Jangan lupa follow Instagramnya loh Bapak Ibu ya. Korwil underscore Siap. Korwil kepil Siap. cakep. Siap. Oke. Putih-putih bunga melati. Cakep. Harum Cakep. mewangi di siang hari. Cakep. Pidato Cakep. saya akhiri cukup di sini. Terima Cakep. kasih. Jika Makasih. rindu, silahkan hubungi. Wassalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Salam hormat taklim untuk wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya sehat selalu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Doktor atas pencerahannya. Wabarakatuh. Baik, Foto beberapa. bersama ya, Mas. Ya. Ya, siap. Setelah ini Bu, saya tutup dulu ya Bu. Oke. Intinya bahwa kita dan anak-anak perlu berliterasi agar hasil rapor pendidikannya tidak salah kaprah. Jangan sampai seperti yang kejadian yang kita alami itu, hal baik ternyata bisa jadi salah klik karena faktor literasi. Mari kita semuanya semangat berliterasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan yang berasal dari diri saya, mohon maaf lahir batin. Mari acara webinar siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih, mohon maaf dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Jangan live. Nyalakan kamera, nyalakan kamera. Semuanya di slide 1 bisa nyalakan kamera. Ini siapa yang moto? Pak Sigit. Pak Sigit, silakan. Oke, 1, 2, 3. Senyum yang manis. Bentar, saya simpan dulu. Ini halaman pertama. Belum.
Bentar ya. Masih yang kedua. Halaman Ya, berapa yang nih? kedua, yang slide 2 akan dinyalakan. Udah apa? Yang mana? Akan nyalakan kamera. 1, 2, senyum yang manis. 1, 2, Bila, New. 3. Oke. 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 Slide ketiga. 1, 2. Soeb yang manis, Pak. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Ini banyak yang bermunculan. Yuk, slide 3. Nyalakan kameranya. Ayo, 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 ayo. Dua lagi berangkat, dua lagi berangkat. 1, 2, 3. Masya Allah. Nah, slide 4. Oh, tidak ada yang menyala. Slide 5 juga tidak ada. Ada yang masih ketinggalan di slide 1? Diulang. Diulang. Oke. Baik, slide 1 kita ulangi. Barangkali tadi ada yang masih ngantuk. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, segera kita akhiri Zoom kali ini ya. Silahkan bisa check out masing-masing. Dari sini saya akhiri, nggih. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi.